Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat jumpa kembali di ibadah sore hari ini. Dan ibadah kita kali ini beda dengan ibadah minggu yang biasa kita ikuti, karena hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini dalam keadaan yang sehat, karena kita merasakan begitu Tuhan mengasihi kita sampai kita bisa diberi kesempatan kembali untuk mengikuti ibadah di sore hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, baik saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur di sore hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana sore ini Tuhan kami akan beribadah, bahkan kami memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Terima kasih banyak Bapa di surga, mohon pertolongan-Mu sementara kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami juga memohon kepada Engkau, jagai kami sementara kami beribadah, dari awal sampai pada akhir ibadah ini, biar senantiasa Tuhan ada beserta dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Mari Allah kami, Bapa kami, bahkan Roh Kudus berbicara kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, baik, kita akan membaca firman Tuhan di sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pembacaan kita baca dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, lalu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak bisa dipisahkan dengan tema yang selama ini kita renungkan, yaitu amanat agung. Sebab amanat agung ini atau perintah Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir-akhir ini kita telah banyak belajar firman Tuhan mengenai perintah Tuhan, yaitu di Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Pasti Bapak Ibu sudah berkali-kali disampaikan ayat ini, namun kami tetap menyampaikannya supaya firman Tuhan selalu diingat. Dan kalau kita mengingat juga Roma 10 ayat 17, bahwa semakin kita banyak dan sering mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul atau bertumbuh. Dan demikian firman Tuhan. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa amanat agung ini adalah pesan atau perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dan kalau sore hari ini kita akan memperingati hari kenaikannya ke surga, sekaligus kita diingatkan akan amanat agung ini supaya tetap kita laksanakan. Dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan tentunya kita juga ingat di mana kita akhir-akhir ini merasakan bagaimana firman Tuhan mengajak kita bahwa di bulan ini menjadi target kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu keluarga kita, supaya semua bisa diselamatkan melalui kesaksian hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ini adalah panggilan yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu kita beralasan. Mungkin ada yang berkata, aku nggak bisa bersaksi, nggak bisa melakukan amanat agung karena saya juga tidak sekolah Alkitab, sekolah teologi, kemudian saya juga tidak menjadi seorang pendeta atau tidak menjadi seorang pelayan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan Tuhan ini buat kita semuanya, di mana kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, baik itu mulai anak-anak, muda, remaja, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahkan sampai lanjut usia. Perintah ini diperintahkan kepada kita semuanya. Dan mungkin ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana berkali-kali dia diucapkan firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9, itulah kita orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan menjadi saksinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi saksi sebenarnya tidak perlu kita harus memikirkan apa yang harus kita saksikan atau apa yang harus kita ceritakan. Sederhana saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita cukup menjadi saksi bagi orang lain melalui kehidupan kita selama ini. Ya, kita merasa hari-hari ini atau sampai hari ini hidup kita adalah hidup karena Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita yang dulu hidupnya di dalam kegelapan, kesenangan dunia, dan juga hidup dalam hawa nafsu. Karena itu di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bersaksi atau menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita sekalian, untuk kita bagikan atau untuk kita ceritakan kepada orang lain, secara khusus bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan menginginkan kita sebagai saksi Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan telah menyampaikan atau memberitakan kepada kita bahwa kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Tuhan tidak menggantungkan semuanya kepada kemampuan kita. Seperti kemampuan berbicara, mengajar, mencari jiwa-jiwa, dan juga melakukan atau menyampaikan isi Alkitab.
Tuhan berkata bahwa semua itu merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu sekali lagi membuat alasan karena ketidakmampuan kita, tetapi Tuhan sudah memberikan satu jaminan kepada kita, yaitu tentang kuasanya. Tugas kita hanya bersaksi, menceritakan atau menyampaikan tentang kabar baik, berita Injil, berita keselamatan. Kemudian nanti serahkan saja kepada Tuhan atau kepada Roh Kudus untuk menjamah hati mereka. Agar Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita juga sampaikan kepada mereka, nantinya Roh Kudus yang akan mengerjakan selanjutnya. Jadi kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi kita perlu mengingat ya Bapak Ibu, kesaksian daripada Musa di minggu yang lalu melalui firman Tuhan ketika dia berhasil untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Firman Tuhan berkata, memang Musa berhasil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi semata bukan karena penyertaan Tuhan. Kita belajar dari Musa Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Musa punya hati, punya kesiapan, dan ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya dari teladan Musa ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dalam kesaksian kita, sekali lagi Tuhan menginginkan supaya kita juga harus siap, bersedia apapun yang Tuhan katakan kepada kita, terlebihnya di dalam kita menyampaikan amanat agung. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca, di mana perlu mengandalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita. Khususnya di saat kita menyampaikan amanat agung. Firman Tuhan di Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Juga di Kisah Rasul pasal 5 ayat 32 berkata bahwa dan kami adalah saksi dari semuanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, di mana Tuhan telah naik ke surga, namun Dia telah mengirimkan Roh Kudus kepada kita sebagai penggantinya. Kalau dulu murid-muridnya merasa gelisah, sedih, susah oleh karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Namun Tuhan berkata, jangan takut, kamu akan menerima kuasa, dan Tuhan berjanji Dia berikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan belajar dari firman Tuhan ini tadi tentang pesan Tuhan atau amanat agung kepada kita semuanya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan.
Apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sekalian? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya. Yesus menjanjikan Roh Kudus datang untuk menolong. Di Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan memberikan pengharapan dan keberanian akan kepada kita terhadap janji-janjinya untuk kita lakukan perintahnya, di mana dikatakan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan selanjutnya makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan di sini artinya bertahan di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, di mana kita juga sedang menghadapi kondisi yang cukup lama, yaitu corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada kita untuk memberikan pertolongan. Karena itu, dengan Dia menyediakan tempat kita di surga, artinya selama kita di bumi, kita tetap menghadapi banyak tantangan, rintangan, namun semuanya itu sebagai pelajaran bagi kita, mengajar kepada kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji dan Dia tidak akan pernah berubah janjinya, baik dahulu, sekarang, dan selamanya, seperti yang Dia janjikan bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat ketiga dikatakan, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, makna daripada kenaikan di Tuhan Yesus ke surga tidak hanya untuk memberikan pengharapan dan keberanian bagi kita akan janji Tuhan, tidak hanya memberikan jaminan bahwa Dia memberikan tempat kepada kita di surga, namun satu hal juga yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa di dalam surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tidak pernah berhenti dengan tugasnya terhadap kita sebagai umatnya. Dikatakan bahwa Dia di surga tetap mendoakan kita. Atau Tuhan Yesus tetap bersyafaat sampai hari ini untuk kepentingan kita. Di Roma 8 ayat yang ke-34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita artinya Dia terus berdoa, bersyafaat agar kita yang di bumi ini, di mana Dia telah memberikan tugas kepada kita supaya kita dikuatkan, supaya kita dimampukan, supaya kita juga berhasil untuk memenangkan jiwa sampai Dia akan datang kedua kalinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagai penutup di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga,
kita yang percaya kepadanya mendapat jaminan menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan, di mana di Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita. Nah, itu kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita selama kita masih ada. Mari kita bersama-sama menjalankan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita bisa renungkan di sore hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman yang sudah kita dengar di sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya ajak kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur Bapa di surga kembali kami persembahkan kepada Engkau di sore hari ini. Terima kasih kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mengerti, kami sadar betapa Engkau Tuhan memberi makna kepada kami orang yang percaya kepada Engkau bahwa kenaikan-Mu di surga. Engkau telah meninggalkan satu karunia bagi kami untuk menolong kami sehingga kami bisa dengan keberanian kami, dengan kekuatan yang daripada Engkau oleh Roh Kudus yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu untuk kami menerima janji-janji-Mu. Dan bersyukur buat Roh Kudus yang senantiasa sampai hari ini kami rasakan terus menolong dan memampukan kami. Dan juga kami berterima kasih karena kepergian-Mu ke surga untuk kami, di mana Engkau telah menyediakan tempat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Biar firman yang kami sudah dengar sore hari ini Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami. Dan tidak hanya kami dengar, namun betapa kami merindu Tuhan, kami bisa melakukan akan firman-Mu, sehingga juga ketika kami melakukannya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Terlebihnya sesuai dengan pesan-Mu, kami bisa memenangkan mereka dan mereka juga bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama kembali, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus di akhir pemberitaan firman Tuhan dan di akhir ibadah ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kembali, kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tetap persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati di sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita yang percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita saat ini, kita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini. Dan kami mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan mari jadi saksi tentang keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.